Hai, nah sekarang aku lagi di kamar, tapi udah mandi ya, udah pakai piyama biar PW. Sekarang banyak di Instagram aku yang nanya tentang apa yang aku alamin kayak culture shock di sini. Culture shocknya itu lumayan ya, karena awal-awal aku di sini itu kan aku datang Oktober. Jadi rencananya tadinya aku hanya tinggal 3 bulan dulu karena masa visa aku itu habis di Januari, visa turis aku. Terus Januari aku balik lagi ke Indo. Nah dari situ aku baru beres-beres barang, packing segala macam, jual-jualin dan lain-lain. Terus baru aku akan memutuskan untuk menetap tinggal selamanya di Belanda. Tadinya rencananya begitu. Cuman dikarenakan pas Oktober itu rencana semua berubah. Aku kan melalui visa Belgium, jadi visa Eropa. Jadi aku nggak usah ikut kursus les Belanda, nggak usah sekolah Belanda, nggak usah ini itu. Karena kalau misalnya melalui perpindahan melalui Belanda itu, aturan itu banyak banget dan ribet. Dan untuk kursus Belandanya itu akan butuh cukup waktu yang lama. Dan aku harus bolak-balik ke Jakarta Belanda, which is buang-buang waktu dan buang-buang uang juga. Nah jadi aku sama Jessie mikir, yaudahlah kita cari cara yang lebih simple, yaitu kita cari tempat tinggal di Belgium selama pengurusan visa wife-nya kelar. Terus dari Belgium kita bisa langsung pindah ke Belanda tanpa aku harus ikut semua les MVV segala macam itu. Dan culture shocknya itu dimulai aku kayaknya setelah Oktober sebulanan aku di Belanda, aku udah mulai rungsing. Rungsing itu apa ya? Tradisinya beda, terus kita kan belum ada tempat tinggal kan, aku sama Jessie. Jadi alhamdulillah mama sama papahnya Jessie itu mau iniin rumah deh. Jadi aku sama Jessie tinggal di rumahnya mereka sampai kita nemu apartemen. Mama sama papahnya Jessie itu baik banget, cuman karena aku namanya kita ya lebih enakan tinggal sendiri kan daripada numpang atau lagi sama orang tua atau nggak mertua gitu. Jadi culture shocknya tradisinya semuanya beda, bahasa beda terutama. Nggak semuanya orang kan bisa bahasa Inggris di sini. Terus ya sehari-hari ya mama ya ngomongnya bahasa Inggris. Cuman kadang kalau misalnya kayak Jessie sama teman-temannya atau kumpul keluarga atau di luar orang-orang ngomong bahasa asing yang kita nggak ngerti kan kadang kayak suka stres sendiri, tau gak sih, kayak mikir kayak ngomongin apaan sih, kayak jadi kayak tembok, kayak gimana ya, sedihnya kayak yang lainnya pada ngobrol terus akunya cuma diem karena nggak ngerti sama sekali. Ya cuma ngerti itu paling cuma 10% 20% karena waktu itu aku belum les belajar bahasa Belanda waktu itu, masih tahu sedikit-sedikit aja. Jadi kayak masih bengong, terus kangen Indonesia, maksudnya ya kangen dengan rutinitas. Karena kan aku nggak ngapa-ngapain kan di sini kan, jatuhnya bener-bener istri rumah tangga, ibu rumah tangga banget. Terus orang-orangnya di sini lebih direct gitu. Kalau kita kan di sana kan ngomong nggak ngomong, diem, pendem gitu kan. Nah kalau di sini orang kebanyakan asal nyeletuk aja gitu. Aku kan orang Sunda, aku orangnya nggak enakan, aku orangnya sensitif. Jadi kalau misalnya ada orang yang langsung main nyeletuk gitu kadang aku kayak, kok kayak gitu ya gitu. Padahal maksudnya mereka ya cuma nanya aja, nggak usah dimasukin ke hati juga. Nah kalau akunya kebiasaan kayak apa-apa terlalu di bawah hati gitu. Jadinya stresnya di situ. Terus apalagi ya? Sebenarnya banyak hal yang kayak perintil-perintilan gitu, tapi kayak stres sendiri karena kan aku terbiasa dengan hidup mandiri kan, hidup sendiri semenjak mama meninggal, dan tiba-tiba harus bergantung sama orang. Oh ini nih, aku yang nggak pernah bergantung sama orang, tiba-tiba aku di sini bener-bener bergantung banget sama orang. Maksudnya ya walaupun suami sendiri, cuma kan gak enak ya. Kalau misalnya di Jakarta kan, kalau misalnya aku mau asal ke mall ya pergi aja, mau pergi ke sana ya pergi aja sendiri, mau beli ini ya beli aja ini sendiri. Nah kalau di sini kayak pusing banget, kayak apa-apa harus bukan minta izin juga sih, karena nggak ngerti juga gimana cara ini online-nya. Karena terbiasa hidup di Jakarta, hidup gampang, aku apa-apa minta tolong ke asisten atau enggak pembantu. Nah kalau di sini apa-apa harus sendiri. Nah itu yang aku
aku shock. Untuk kayak apa ya, kayak bersih-bersih rumah, ngepel segala macam itu nggak masalah. Cuman kadangnya itu untuk enjoying me time atau nggak aku mau kemana sendiri tuh aku susah di sini. Nyetir sekarang baru bisa. Kalau awal-awal kan belum bisa karena kalau nyetir itu kan banyak peraturannya. Jalanan juga kan beda, aturan di jalanan juga beda. Kalau di sini kan strict banget kan. Jadi kalau aturannya A harus A gitu, nggak boleh ngelanggar aturan. Terus untuk tinggal di sini itu kayak nggak gampang gitu. Semuanya itu bisa dibilang mahal. Karena asuransi, pajak, dan segala macam itu kita harus bayar. Kalau di sana itu kan nggak banyak orang yang harus punya asuransi kesehatan kan. Contoh asuransi kesehatan kan nggak semua orang punya kan di Indonesia. Kayak pilihan gitu, lo mau punya terserah, kalau ya punya bagus, kalau enggak ya udah gitu kan. Nah kalau di sini itu harus, jadi semuanya tuh harus, misalkan kayak perbedaan Jakarta sama di Indonesia sama di sini. Kalau di Jakarta itu kan kalau kita nyewa apartemen, abis tuh udah gampang kan, karena kan banyak banget apartemen yang kosong gitu. Terus kita bisa jual mahal kayak gue nggak mau, padahal sebenarnya mau supaya kayak pura-pura jual mahal supaya apartemennya bisa dinego gitu kan. Nah kalau di sini tuh nggak bisa. Jadi kalau misalnya kalian suka sama apartemennya, kalian harus ngomong gitu. Tadi itu yang aku bilang, kalau misalnya orang di sini tuh lebih straight. Iya enggak gitu. Kalau di Jakarta itu kan kayak iya enggak iya kayak gitu kan, kayak susah. Nah kalau di sini tuh kayak lebih lo mau ya iya, kalau enggak ya bilang gitu. Nah jadi pas apartemen kita nyari itu termasuk beruntung, karena nyari tempat tinggal di sini di Belanda Belgia itu sangat-sangat susah dan harus kayak waiting list. Jadi jarang banget ada yang kosong. Jadi aku sama Jessie itu terutama yang beruntung, tapi Jessie juga dia getol untuk nelfon apartemen dan segala macam. Kita nyari-nyari di Google juga kan. Terus kepilihlah apartemen di sini. Kita langsung bilang kita mau pada saat kita lihat. Jadi nggak pakai basa-basi. Terus nggak lama kemudian, intinya aku tuh tinggal di rumah mama sama papa itu hampir 3 bulan nih kayaknya. Oktober, November, Desember, iya pokoknya Desember mau akhir itu kita pindah ke apartemen. Terus apalagi ya, yang aku inget tuh aku hampir setiap hari tuh aku nangis, tapi nggak tahu nangis kenapa. Kayak bawaannya tuh beda aja gitu, kayak asing, kayak orang asing di tengah-tengah entah berantah di mana gitu. Tapi ya bedanya tuh kalau di Jakarta tuh kan aku gampang ya kemana-mana. Maksudnya bahasa juga bahasa kita sendiri kan. Nah kalau di sini tuh jadi kayak bingung gitu. Dan aku tuh termasuk orang yang introvert banget. Jadi ngobrol sama orang tuh harus butuh proses. Terus harus pelan-pelan. Jadi kayak nggak bisa langsung basa-basi gitu, nggak bisa langsung ngobrol sama orang tuh nggak bisa. Nah cuman karena aku tinggal di sini, ada sisi positifnya. Aku udah lumayan kayak berani untuk ngobrol sama orang baru, aku nggak malu, aku nggak insecure gitu, aku nggak anxiety gitu. Kalau di Jakarta aku tuh paling nggak bisa ngobrol sama orang. Kalau misalnya di lokasi syuting pun ngobrolnya tuh ya paling awal-awal sama asisten atau enggak sama saudara gitu kan. Pemain-pemain tuh aku dibilang jarang sih gitu. Jadi culture shocknya itu bahasa, tradisi di sini. Dan untungnya, nah ini dia, untungnya itu aku bisa masak. Maksudnya aku nggak yang jago-jago parah banget gitu, nggak. Cuman setidaknya aku bisa masak. Karena kenapa kalau aku nggak bisa masak? Makan di luar itu sangat mahal. Ibaratnya itu kalian nggak akan pernah nemu makanan yang lengkap main course gitu dengan harga 50.000 atau enggak 20.000, itu nggak ada, atau 30.000 tuh nggak ada. Kayak di Indonesia itu kan makanan tuh 20.000 tuh aja kita bisa makan gitu di warteg gitu kan, atau enggak 30.000 kita aja bisa beli sate gitu kan. Nah kalau di sini ya ampun nggak ada makanan harga segitu. Untuk main course gitu mayoritas ya itu kebanyakan harganya sekitar 600-500an. Itu ya yang sekitar 200.000, 250-350 itu udah yang paling murah, tapi rasanya nggak begitu enak. Nah jadi kalau kita untuk makan terus-terusan di luar itu bisa tekor. Jadi harus masak. Jadi kebanyakan orang di sini itu dia lebih masak sendiri, bikin makanan sendiri. Jadi ya ada keuntungannya aku bisa masak gitu. Jadi mengurangi pengeluaran uang.
bukannya kayak nggak ada duit atau nggak segala macam, enggak, cuman lebih mengurangi biaya yang keluar aja karena kan kita harus bayar asuransi. Aku aja bayar asuransi JMNT. Itu tuh JMNT tuh kayak apa ya, kayak kelurahan kali ya, pak kecamatan gitu, aku lupa deh. Jadi kita harus bayar asuransi ke sana juga, asuransi kesehatan, terus asuransi mobil, asuransi apartemen, asuransi dari Belgiumnya, terus aku sama Jessie itu kita bayar 2 negara karena kan Jessie kerjanya di Belanda. Jadi Jessie harus bayar asuransi kesehatan di Belanda sama Belgia, terus aku juga kesehatan asuransi Belanda sama Belgia. Itu nanti aku buat vlog yang lebih detailnya lagi tentang semua aturan di sini sama jumlah-jumlahnya, totalnya berapa. Cuman baiknya di sini itu adalah kita banyak bayar asuransi, pajak dan lain-lain, tapi benefit yang datang ke kita juga banyak gitu. Jadi kita tuh nggak bayar secara percuma gitu. Itu segi positifnya di situ. Kayak di sini tuh rumah sakit gratis, kesehatan semuanya tuh gratis, kayak vaksin apa segala macam. Kalian sakit, kalian misalkan nauzubillah ketabrak, terus kalian misalkan sakit kanker, kalian apapun deh kesehatan itu gratis. Pendidikan itu gratis sampai kuliah. Jadi semuanya itu enak gitu kan. Makanya ini salah satunya kenapa aku sama Jessie memilih untuk tinggal di sini, karena kita mikir untuk masa depan anak kita nantinya. Kayaknya lebih apa ya, bukannya di Indonesia itu buruk atau enggak gimana, enggak, cuman kita lebih mikir untuk segi kedepannya aja. Toh juga kalau misalnya nikah misalkan sama orang bule itu kan si anak akan dapat 2 paspor kan sampai umur 18 tahun deh kayaknya. Jadi dari segi pendidikan segala macem dari kita berdua tuh jadi nggak usah khawatir, nggak usah was-was. Karena kan kalau misalnya di Indonesia gila, kalau misalnya bayar sekolah itu kan mahal banget kan. Untuk bayar masuk sekolahnya aja kayak playgroup aja itu mahal banget. Jadi kayak kok begitu. Ya dari aku sama Jessie sih intinya untuk masa depan anak kita aja sih, udah itu aja gitu. Dan untuk kesehatan juga aman. Dari segi akunya juga emang udah mau pindah. Emang aku udah dari dulu semenjak mama aku meninggal tuh entah kenapa tuh feeling aku nggak akan mau tinggal di Indonesia lama gitu. Aku mau kayak tinggal di luar gitu, kayak menetap di luar. Jadi pergi dari Indonesia, ninggalin semua masa lalu, apa memori apa segala macam. Jadi niat aku, doa aku dari dulu semenjak mama meninggal tuh itu. Cuman ya pasrah aja sih, tapi ya alhamdulillah kesampaian dan nggak tahu juga sih jadinya jadi malah kesini gitu. Tapi alhamdulillahnya sih Jessie tuh orangnya sabar sih. Dia sabar sih ngadepin aku. Jadi dia tahu kalau ini tuh akan berat buat aku. Setiap malam dia cuman pelukin, terus kasih pengertian, terus dia ngertiin kayak iya ini tuh susah, jadi ya mau gimana, kamu maunya apa, tapi ini pasti kamu bisa kok, gini. Jadi dia kasih support juga. Jadi ada segi bagusnya juga. Terus aku tuh gara-gara hamil jadi agak lupa ya mau ngomong apa. Nah pokoknya hari ini nanti aku mau ganti baju, aku mau makan es krim. Aku akan nunjukin ke kalian. Jadi tempat es krim langganan aku di sini di Belgia, di Esden. Itu tuh enak banget. Aku tuh bukan tipe orang yang suka dessert atau enggak kayak es krim. Cuman entah kenapa ini tempat es krim tuh parah enaknya minta ampun. Aku nggak bohong, ini enak banget. Jadi nanti akan aku tunjukin. Nah karena aku mau siap-siap dulu sambil aku nginget culture shocknya aku tuh apa aja. Nanti kita lanjut lagi, oke? Lagi makan es krim. Enak nggak? Es krim apa? Mantap. Hah? Speculoos and
and the coklat. Itu rasanya apa? Rasa speculoos. Ya itu apa speculoos? Wah, Biskuit. gitu ya. Coklat. You Kamu really apa? like ice cream ya? It's a muffin with vanilla. Enggak, nggak boleh. Mau lihat nggak pemandangan kayak view dari apartemen ke luar kayak gimana? Bentar ya. Nah, itu tadi aku habis makan es krim. Tadi makan es krim itu tuh kayak 7 euro. Ya berdua 7 euro itu sekitar 100 ribuan deh. Jadi harganya termasuk oke, tapi enak banget sumpah. Sekarang vlog aku tentang culture shock aku yang tadi udah aku bahas. Dari bahasa, dari tradisi, dari kebiasaan, terus dari apa-apa di sini semuanya harus bayar dan mahal banget. Beda banget sama Jakarta yang apa-apa tuh murah dan simple. Terus di Jakarta lebih gampang untuk dapat orang yang bisa ngebantuin kita kayak pembantu atau apapun itu. Kalau di sini tuh ya bisa, cuman akan lebih mahal banget biayanya, which is yang bener-bener mahal banget. Nah sekarang pokoknya vlog aku tentang culture shock dan kita makan es krim. Habis itu udah. Nah pokoknya kalian jangan lupa selalu di subscribe channel aku. Nanti bagi kalian yang ada ide, ada apa yang kalian mau tahu lagi tentang kehidupan aku sama Jessie, kalian mau aku bikin konten apa, kalian langsung ketik di komen di bawah ini. Pokoknya jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, sama di share. Jadi biar banyak orang yang bisa nonton vlog aku. Aduh, aku sekarang kalau udah 7 bulan, jadi kalau misalnya mau ngomong tuh kayak suka ngap. Kalian gitu gak sih pas kalian hamil, atau nggak mungkin kalian juga lagi hamil? Jadi sekarang tuh kayak nafas tuh kayak udah kayak gitu. Cuman aku enjoy every moment aku. Setiap aku hamil, mau aku lagi muntah, mau aku lagi mual, mau aku lagi pusing, aku enjoy banget. Aku bersyukur setiap harinya, setiap detiknya. Pokoknya rasanya tuh kayak gila ya, keajaiban Allah tuh bener-bener deh. Apalagi pas kalian udah ngerasa ada yang nendang-nendang, ada yang gerak-gerak, itu tuh Masya Allah banget deh. Pokoknya udah, sekian dari aku. Makasih semuanya udah yang selalu nonton aku. Jangan lupa di subscribe ya. Dadah.